I walk with you wherever you go. Through tears and joy, your promises. Oh iya, terima kasih teman-teman yang sudah memperingatkan HP saya panas. Puji Tuhan teman-teman, berkat pemberian teman-teman. Selain saya pergunakan, saya juga jujur ya, saya beli buku dari berkat gift teman-teman. Saya beli buku, beberapa saya belikan buku. Saya juga beli, mohon izin ya teman-teman yang memberikan berkat gift, karena HP saya, device saya sering overheat. Jadi saya beli itu cooling pad. Jadi saya belikan itu biar nggak terlalu overheat juga. Dan sisanya saya kembalikan kepada yang punya. Itu saya nggak perlu bilang ya, karena ketika kalian memberi tidak perlu saya pokoknya itu kembalikan kepada milik. Kalau berlebih itu. Kita lanjut ya. Teman-teman stay di sini ya. Stay kan. Lihat di sini. Pengajaran apa, Jo? Ya, pengajaran mengenai kenapa setan itu takut. Saudara pernah nggak sih? Saya juga pernah gini loh. Jadi gini ya, saudara, maaf saya mohon izin ya sambil menunggu pengajaran. Jadi begini, saudara. Saya kalau ditanya, Joseph sebelum percaya dengan iman Katolik, percaya dengan mempelajari kekristenan, pelajari. Jadi ingat ya, saudara, saya tidak membentur-benturkan denom. Kita satu di dalam Kristus. Kita satu dalam, teman-teman saya yang Protestan, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Protestan, ingat kita akan bersatu menjadi satu tubuh di dalam gerejanya yang satu, kudus, Katolik dan Apostolik, dan itu sedang on the way, progress. Jadi ingat ya, bukan saya sedang membentur. Jadi begini, saudara, kita satu dalam Tuhan. Tapi ada beberapa oknum yang sangat anti dengan Bunda Maria, yang seolah-olah Bunda Maria itu serendah itu. Padahal saudara, dari tadi kisah saya, yang hina ini, yang jahat ini, yang gelap ini saja menghormati Maria. Tahu peran Maria begitu. Bagaimana mungkin Anda, manusia yang diberikan akal dan budi oleh Allah, malah merendahkan figur Maria? Berarti Anda lebih rendah daripada dia. Saudara, once again, ya. Penasaran nggak kenapa saya bisa leluasa pakai salib? Penasaran nggak kenapa saya bisa leluasa, pakai medali Bunda Maria terang-terangan ketika saya berada di lingkungan rumah? Ada mama saya, ada keluarga saya, saudara saya datang. Mereka melihat ini. Enggak saya sembunyikan, saudara. Saya mau pakai kaos, saya mau pakai kemeja, saya mau pakai apa lagi? Nih, saya pakai ini. Dan kadang saya satukan dengan tadi medali Bunda Maria, medali wasiat ini. Kenapa nggak? Tahu nggak kenapa? Tahu nggak kenapa? Karena peristiwa yang tadi, yang di gunung itu. Dan saya cerita juga dengan di laut itu dengan mama saya. Mereka bisa menghormati loh. Mereka bisa tahu nih. Ini punya. Tapi karena kenapa? Joseph, kalau mereka tahu kenapa mereka masih, itu urusan pribadi mereka. Kita tidak memaksa iman. Nggak pernah Tuhan Yesus nggak pernah ajaran kekristenan memaksakan. Biarkan itu menjadi proses perjalanan iman. Yang penting ketika mereka sama seperti saya, mereka merasakan bagaimana nikmatnya bertumbuh dan beriman di dalam Kristus Yesus. Gitu. Ya. Inilah nih, saya bisa pakai leluasa. Jadi saya sempat juga, saudara, meragukan peran Maria ketika saya masih belajar Kristen, masih meraba-raba gitu. Sebelum saya akhirnya memantapkan iman Katolik. Once again, saya nggak jadi lagi membentur-benturkan denom, nggak, jangan ya. Semuanya satu di dalam tubuh Kristus, dan kita akan bersatu di dalam gerejanya yang satu, kudus, Katolik dan Apostolik. On the way, progress. Perhatikan cerita saya. Ada beberapa oknum yang anti banget dengan Bunda Maria. Saya sampai bingung. Dulu saya memang mikir, oh ya, kok kayak menyembah Maria kok. Tapi setelah saya merasa bahwa Kristen itu tidak pernah mengajarkan kita hidup terpisah dan sendiri-sendiri. Kita tidak pernah mendengarkan bagaimana peran sesama tubuh Kristus. Saudara, kalau satu di dalam Kristus berarti kita ada hubungannya nggak? Kita bisa saling mendoakan nggak? Saudara, dalam satu jemaat gereja bisa saling mendoakan nggak? Bisa nggak? Saya sebagai jemaat gereja A bisa, misalkan ya, kita mohonkan intensi doa saudara A, B, C. Ingat saudara, Yesus pernah bilang, Allah Abraham, akulah Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Bukan Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Ya, saudara tahukah? Yesus pernah bilang dalam Yohanes 11 ayat 25, Akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia tetap hidup meskipun ia sudah mati.
Bunda Maria terangkat jiwa dan raganya. Dia wafat, dia terangkat jiwa dan raganya. Para kudus lainnya, Santo Paulus, Santo Petrus, dan semuanya, jemaat gereja mula-mula, mereka sudah wafat. Lantas apakah hubungan kita dengan mereka terputus begitu saja hanya karena mereka sudah wafat? Tidak. Roma 8 ayat 38 sampai dengan 40 dikatakan, sebab aku yakin, baik pemerintah-pemerintah, baik penguasa-penguasa, baik maut maupun hidup, tidak ada yang memisahkan kita. Tidak ada yang memisahkan kita dari kasih karunia Allah. Jadi saudara perhatikan ketika dikatakan baik maut maupun hidup. Jadi meskipun Anda hidup ataupun Anda mati, tidak ada yang memisahkan kita sesama jemaat dalam kasih Kristus. Orang Kristen yang percaya dengan Tuhan Yesus, jangan sekali-sekali Anda mengatakan orang mati tidak ada hubungannya. Saudara, sangat fatal hukumnya bagi Anda ketika mengatakan orang mati tidak ada hubungannya. Hei, sadar. Iman Kristen mengajarkan setelah kita mati, apa? Tadi saya sempat bilang. Dalam kekristenan kita percaya ketika kita menutup mata, melek mata sudah di surga. Kalau kita beriman dengan menghidup perbuatan dengan baik. Betul. Jadi kalau saudara bilang orang mati tidak ada hubungannya, itu juga bertentangan. Bagaimana saudara bisa lihat ketika ada kerabat keluarga kita yang meninggal, kita bilang apa? RIP. RIP itu apa sih? Kepanjangannya apa sih? Rest in peace. Saudara kalau bilang RIP saja itu sudah termasuk doa. Jadi nggak bisa bilang setelah mati nggak ada hubungannya. Justru ada hubungannya. Buktinya Anda ketika ada keluarga, ada sahabat, ada teman, ada siapa yang meninggal, Anda tahu itu iman Kristen, Anda bilang RIP, rest in peace. Anda tahu itu sudah doa. Jadi Anda masih mendoakan mereka beristirahat dalam damai. Anda ketika berdoa semoga diterima dalam cahaya wajah Tuhan, kembali kepada pangkuan Bapa. Dan itu termasuk doa, saudara. Jadi agak blunder kalau bilang orang mati. Nah inilah yang saya sering dengarkan dari orang-orang yang bilang katanya Katolik itu berdoa dengan orang mati. Loh, kita berdoa dengan orang hidup. Ingat tadi, barang siapa percaya kepadaku, ia tetap hidup meskipun ia mati. Saudara, nggak usah nunggu kebangkitan badan. Itu orang yang mati, saudara-saudaramu yang Kristen itu bukan lagi nunggu di kubur, di tanah. Duh, kapan ya dibangkit? Enggak, mereka tetap hidup, mereka sudah di surga. Bagi mereka yang menjalankan iman dan perbuatan dengan baik. Ya. Rest in peace, doa itu dari bahasa Latin, requiescat in pace. Bagaimana hubungan kita secara rohani tidak terpisah dengan mereka yang sudah mati. Bagaimana caranya kita tahu bahwa kita masih bisa, bagaimana caranya berdoa bersama mereka. Loh Joseph, kok jadi kayak tahyul kamu berdoa bersama dengan mereka? Loh, kok tahyul gimana? Saudara tahu pengakuan iman rasuli? Pengakuan iman rasuli tahu? Di bagian terakhir apa? Persekutuan para kudus. Saudara, persekutuan para kudus itu artinya apa? Saudara percaya juga dalam pengakuan iman rasuli ada artinya apa? Aku percayakan satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan sesuatu yang kelihatan dan tak kelihatan. Saudara, yang tak kelihatan itu Anda harus percaya. Anda berdoa bersama dengan para kudus itu sudah menjadi tradisi gereja sejak mula-mula. Perantaran para kudus. Gereja Katolik, gereja Ortodoks pun berdoa dengan perantaran para kudus. Kita iman Kristen gak ada bilang orang mati tidak ada hubungannya. Itu saudara kalau mau tanya saya, itu adalah iman RT 7. RT 7 kalau Anda tanya konflik internal mereka, itu ada golongan yang mendoakan orang mati, ada orang yang tidak mendoakan. Ketika mereka melihat doa, apa katanya? Orang mati tidak ada hubungannya, tidak ada hubungannya. Nah itu, kita ini satu tubuh mistik dalam Kristus. Yes, betul. Makanya tidak ada yang memisahkan kita dari kasih karunia Tuhan. Itu tadi Roma 8 ayat 38 tadi. Ya. Jadi kita masih bisa nggak berdoa bersama mereka? Bisa. Baca dalam kitab Wahyu, dan aku melihat asap bumbungan menaik, asap kemenyan naik seperti doa orang-orang kudus. Orang-orang kudus itu orang loh.
Dan yang kudus yang dimaksudkan adalah mereka yang masih berada di surga. Doa orang kudus ke orang di surga masih bisa berdoa, Joseph, yaitu berdoa bersama dengan kita yang masih di dunia. Jadi ada 3 keadaan gereja. Gereja yang sudah jaya, gereja yang masih menderita, dan gereja yang masih berziarah di dunia. Dan ini kita, sesama anggota gereja, kita tidak mungkin terpisah dalam keadaan manapun. Maka tadi Roma 8 ayat 38 berlaku itu. 3 keadaan gereja ini tidak terpisah. Saudara percaya atau tidak percaya, 3 keadaan gereja ini diajarkan sejari mula. Anda tidak percaya api penyucian, katanya, ini kok kayak Islam, api penyucian, Joseph. Enggak, saya yang udah pernah dari Islam, saya tahu. Jangan Anda tahu loh, saya nanti tes. Kalau memang api penyucian sama seperti neraka dalam Islam, pertanyaan saya, saudara, saya tanya sama orang Katolik, api penyucian ini dimaksud dengan api penyucian dibagi menjadi 7 tingkatan nggak? Rom, boleh bantu jawab nggak sebagai orang Katolik? Orang Katolik di bawah juga boleh bantu. Nggak ada pembagian tingkatan. Tidak ada di situ setan. Tidak ada di situ namanya orang ibaratnya dicuci, nggak ada. Pemurnian, penyucian, bukan pencucian, beda. Neraka dengan api penyucian beda. Neraka kami sudah tahu kekal, tidak ada yang bisa keluar setelah masuk ke dalam neraka. Neraka untuk orang-orang yang tidak percaya dengan Tuhan Yesus, tidak mau dibaptis, tidak mau diselamatkan. Pemurnian kasih Allah. Joseph, berarti tidak cukup dong penebusan salib Kristus. Saudara, kalau Anda bilang seperti itu, justru saya tanyakan balik. Berarti kamu memanfaatkan salib Kristus sehingga kamu merasa yakin bahwa dengan salib Kristus, dengan pengorbanannya, kamu bebas berbuat dosa. Padahal di Alkitab dalam 1 Yohanes dikatakan ada dosa yang mendatangkan maut dan dosa yang tidak mendatangkan maut. Ya. Dosa itu dibedakan loh, dosa yang mendatangkan maut dan dosa yang tidak mendatangkan maut. Artinya apa? Ketika kamu mendoakan saudaramu mengaku dosa yang tidak mendatangkan maut, dia bisa diselamatkan. Dosa yang mendatangkan maut inilah. Makanya ketika berbicara api penyucian itu bukan dalam keadaan dosa berat. Ya. Dosa-dosa yang harus dimurnikan. Disucikan. Baca dalam kitab Wahyu, dikatakan apa? Dalam kitab Wahyu, tidak akan masuk ke dalam surga sesuatu yang najis, sesuatu yang tidak kudus. Saudara, surga itu tidak dipenuhi dengan sesuatu yang setengah kudus, setengah dosa. Maka dimurnikan melalui api penyucian. Api penyucian, saudara percaya atau tidak percaya, itu bahkan juga diterima oleh Martin Luther. Tidak meragukan keberadaan itu. Jadi saudara yang mengikuti Martin Luther yang meragukan itu, ya kita pertanyakan. Tapi once again sekali lagi tidak membenturkan denom, tapi mari kita belajar bersama kebenaran secara absolut dan mutlak, ya. Saudara pertanyakan itu. Memangnya saudara sudah yakin masuk surga padahal saudara masih ada dosa? Masih membawa dosa? Betul, Tuhan Yesus menebus kita, tapi bukan artinya kemudian dosamu langsung diampuni saja begitu saja sehingga kamu bebas berbuat dosa. Itu pemahaman yang salah. Pemahaman yang salah. Ketika Anda mengatakan penebusan Kristus di kayu salib artinya dosa kita sudah bebas. Gitu ya. Seperti itu ya. Wah, ini pemahaman yang Islam ini pada bilang naik. Thank you teman-teman, sudah 1 M. Kita lanjut ya.